Nah, sebelum kita membahas industri kimia yang kompleks, ya, kita bahas dulu yang sederhana dulu. Jadi dengan membahas yang sederhana nanti akan bisa menyesuaikan diri lebih cepat dengan industri kimia yang kompleks. Agenda hari ini ada 3 ya. Sebenarnya ada 4, satu lagi nanti ya. Yang pertama kita akan bahas proses pembuatan kecap ya. Kemudian kita akan membahas pembuatan gula merah. Ya. Kemudian selanjutnya es kering ya. Dan yang keempat nanti ada satu lagi ya, kalau kita sempat kita akan bahas hari ini, kalau enggak minggu depan ya. Yaitu pembuatan minyak atsiri. Ya. Oke. Kita mulai dengan kecap dulu ya. Karena kecap memang nomor 1, jadi harus kita utamakan ya. Oke. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai yang dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu, dan lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Nah, kecap ini bahan baku utamanya adalah dari kedelai ya, bisa kedelai yang biasa kita temukan di sehari-hari ataupun kedelai yang berwarna hitam ya. Proses pembuatannya umumnya itu adalah secara fermentasi, meskipun ada juga proses lain ya. Ya, tapi yang paling umum kita jumpai di Indonesia adalah proses fermentasi, yang mana menggunakan ragi sebagai bahan pembantu untuk fermentasi tersebut. Oke, dilihat dari proses pembuatannya ya, ada 2 cara pembuatan, yaitu fermentasi dan hidrolisis asam ya. Yang mana yang fermentasi ini sering kita temukan di kecap Jepang ya. Kecap Jepang dan kecap Cina ya. Sedangkan yang hidrolisis asam ini jarang kita temukan. Itu hanya beberapa negara yang khusus yang menciptakan atau membuat kecap dengan proses hidrolisis asam. Oke, kita lihat perbedaan antara kecap Jepang dengan kecap Cina ya. Nanti kita akan bandingkan dengan kecap Indonesia. Kecap Jepang itu bahan bakunya adalah kedelai dan gandum ya, dengan porsi yang sama ya. Jadi perbandingan antara kedelai dan gandum itu 50-50. Sedangkan kecap Cina itu dibuat dari kedelai dan ada juga yang dicampur dengan gandum sedikit ya, sehingga gandumnya itu lebih sedikit jumlahnya daripada jumlah kedelainya. Ya. Mengenai prosedur pembuatannya itu yang kalau Jepang itu menggunakan proses pasteurisasi. Ya. Proses pasteurisasi ini merupakan proses pemasakan atau pemanasan ya, di mana pemanasannya itu tidak sampai mendidih, ya, tidak mencapai suhu didih. Sedangkan kecap Cina itu dimasak sampai mendidih. Ya. Kemudian pada tahap fermentasi nanti itu kalau kecap Jepang menggunakan aspergillus, ada 2 jenis aspergillus, yaitu oryzae dan sojai. Ya. Oke, kemudian kalau kecap Cina itu menggunakan Aspergillus, Rhizopus, dan Mucor. Ya. Nah, jadi yang Cina ini hampir mirip seperti proses pembuatan kecap di Indonesia pada umumnya. Ya. Kita lihat di sini. Di Indonesia itu ada 2 macam kecap manis dan kecap asin. Ya. Yang mana kecap manis itu berwarna coklat kehitaman, kemudian teksturnya kental, itu paling mudah kita bedakan. Ya. Kalau kental berarti manis. Ya. Sedangkan yang asin itu encer. Ya. Kemudian kandungan garamnya juga lebih banyak. Nah, kemudian kecap manis itu pasti mengandung gula. Ya. Dan gula ini lebih banyak ditambahkan ketika pembuatan kecap manis.
Ya, secara umum bahan-bahan pembuatan kecap adalah sebagai berikut. Bahan utamanya adalah kedelai hitam, atau bisa juga dicampur dengan bahan kedelai yang biasa ya. Kemudian ditambahkan air, garam, kemudian ada juga yang menambahkan jamur ya. Kemudian ada, nah ini bahan untuk pemberi wangi ya, pemberi bau wangi dan rasa ya. Yaitu ada daun salam, daun jeruk, kemudian lengkuas, kemiri dan wijen. Kemudian bahan untuk membantu fermentasinya adalah menggunakan ragi. Kemudian bahan pembantu lainnya adalah gula merah. Ya. Oke, kita lihat proses diagram alir. Nah, jadi setiap kita bicara industri kimia, kita selalu mulai dari diagram alirnya. Ya. Kita harus bisa membaca diagram alir. Di sini bahan bakunya adalah kedelai, dicuci dan direndam. Ya. Proses perendamannya itu mungkin bisa 1 atau 2 malam begitu ya. Kemudian direbus atau ditiriskan. Ya. Setelah direbus dan ditiriskan, kemudian barulah dicampur dengan ragi. Ya. Di mana itu harus didinginkan dulu. Setelah direbus, ditiriskan, kemudian didinginkan, kemudian baru ditambahkan atau dicampur dengan ragi. Kemudian diaduk dengan rata. Kemudian proses peragian tahap pertama itu selama 3-5 hari. Ya, di sini ada disebutkan 3-5 hari dengan suhu ruangan. Jadi suhu ruangan antara 25 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian tahap berikutnya dikeluarkan, ditambahkan dengan garam, ya. Tambahkan dengan garam, kemudian simpan lagi. Proses peragian yang tahap keduanya itu memakan waktu 3-4 minggu. Dengan suhu kamar juga, ya, temperatur kamar 25 sampai 30. Kemudian baru tahap berikutnya setelah disimpan selama kurang lebih 4 minggu atau 1 bulan, atau kadang-kadang ada yang sampai 2 bulan, itu dikeluarkan, kemudian barulah dimasak dengan cara tambahkan air ya, campur dengan air, kemudian dididihkan. Nah, kemudian setelah mendidih, kemudian dituangkan ya, tuangkan untuk disaring ya, disaring untuk menghilangkan bahan-bahan yang berlarut. Ya. Kemudian barulah ekstrak yang telah disaring tadi itu dimasak kembali untuk pemasakan tahap kedua, dimasak sampai mendidih juga, ya. Kemudian disaring kembali. Ya. Setelah disaring kemudian dihasilkan produk kecap, ya. Sudah menjadi kecap yang siap dikemas atau dimasukkan dalam botol, dikemas, kemudian dipasarkan. Nah, untuk penambahan gula, ya, tadi ada 2 jenis ya proses pembuatannya. Ada 2 jenis kecap asin, yaitu kecap manis dan kecap maksud saya ada 2 jenis kecap, yaitu kecap manis dan kecap asin. Di mana yang kecap manisnya itu menggunakan gula merah sebagai pemanis ya, dalam jumlah yang cukup banyak ya. Perbandingannya itu hampir 10 kali lipat, bahkan lebih ya. Jadi kalau kecap asin itu untuk 1 liter hasil saringan dari pemasakan itu ditambahkan dengan gula merah 2,5 on ya. Sedangkan untuk kecap manis itu penambahan gula merahnya adalah 2,5 kilo. Ya. Jadi 10 kali lipat jumlah dari kecap asin.
Sehingga dari teksturnya nanti akan beda, sangat jelas beda ya. Yang gula lagi. Yang kecap manis itu akan lebih teksturnya akan lebih kental. Oke, jadi itu secara ringkas kita bisa lihat di sini dari diagram alir ya, proses pembuatannya. Oke, kalau lebih mau lihat bagaimana dalam prakteknya itu Anda boleh nanti cari di YouTube ya, ada banyak di situ bagaimana cara pembuatan kecap ini ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, jadi di sini kita fokusnya adalah mempelajari flowchart ya. Jadi di samping kita menambah pengetahuan dengan proses pembuatan produk-produk industri kimia, kita harus bisa membaca flowchart ini. Jadi yang Anda lihat di sini ini ada merupakan flowchart, salah satu jenis flowchart yang kita bahas kemarin. Ya, minggu kedua kita udah bahas ada 4 jenis flowchart. Gula merah atau gula Jawa ya, atau disebut juga dengan brown sugar ya, atau ada juga menyebutkan dengan palm sugar ya. Nah, ini dibedakan namanya itu berdasarkan dari asal muasal bahan yang digunakan ya. Kalau palm sugar itu artinya dibuat dari tumbuh-tumbuhan palem ya. Contohnya itu kelapa, ya, kemudian aren, ya, dan lain-lain. Ada juga yang dibuat dari selain kelapa dan aren, ada juga lontar, ya, kemudian nipah atau rumbia, dan tebu. Ya. Jadi yang paling banyak di tempat kita itu adalah dari aren atau kelapa, tapi ada juga yang dari tebu. Gula merah atau gula Jawa itu ada beragam bentuk, ada yang bentuk batok ya, atau tempurung kelapa ya, karena cetakannya itu dibuat dengan tempurung kelapa. Ada juga dengan bentuk butiran ya, atau serbuk ya, atau dalam bentuk koin ya. Koin di sini bisa berbentuk koin yang besar ya, ukuran 10 sampai 12 cm atau bisa lebih mungkin, dengan ketebalan paling tipis biasanya sekitar setengah sentimeter ya, sampai paling tebal itu sekitar 5 cm ya, tergantung dari cetakannya. Oke, kemudian ada berbagai warna juga. Warnanya bisa dari warna emas sampai warna coklat gelap. Kemudian juga rasanya juga tergantung dari bahan yang digunakan. Kalau dari kelapa rasanya akan beda dengan yang dari tebu. Ya. Oke, diagram pembuatan gula merah itu cukup sederhana. Di mana itu misalnya ini dari tebu ya. Itu tebunya digiling dulu sehingga akan dihasilkan nira nanti. Nira tebu yang masih mentah ini kemudian dimasak selama 2 sampai 3 jam dengan cara diaduk ya. Dimasak dan diaduk sehingga tidak akan gosong nantinya ya. Jadi sebelum sebelum kadar airnya hilang semuanya, maka itu langsung dituangkan ke cetakan ya. Ketika masih dalam bentuk lelehan, itu dituangkan dalam cetakan, apakah cetakan tempurung ataukah cetakan bentuk silinder ataupun koin. Nah, sehingga jadilah produk dari gula merah. Ya. Nah, jadi cukup sederhana, ya. Dan mungkin Anda sudah pernah ya mencoba, siapa tahu ya, mungkin menggunakan air tebu ataupun nira dari aren ya, dari nira aren ataupun dari air kelapa.
sebelum kita jelaskan produk selanjutnya yaitu es kering. Ada pertanyaan di sini? Sudah ada 2 produk kita bahas. Itu diagramnya digunakan untuk bahan baku tebu aja atau di bahan baku lain kayak gitu juga diagramnya? Untuk gula merah biasanya hampir sama ya. Karena biasanya itu dengan proses pemasakan seperti ini ya. Baik itu misalnya dari nira aren, nira kelapa ataupun nira lontar ataupun rumbia ya, itu sama diagram alirnya. Cuman proses awalnya mungkin yang beda ya. Kalau tebu itu diperas dulu, digiling. Kalau nira itu bukan diperas tapi diambil dari mayang pohon nira, cara dipotong kemudian ditampung ya, ditampung. Kemudian keesokan harinya setelah penuh diambil niranya dan dimasak. Ya, jadi prosesnya itu hampir sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Pak. Ya, Bahraini. Diagram sederhana ini untuk industri kecil aja ya? Sebenarnya tidak, ya. Karena begini, untuk pengenalan industri, ya, untuk lebih lebih cepat mengerti bagaimana proses dari sebuah produksi, itu lebih mudah kita melihatnya dari diagram alir sederhana. Karena ini diagram alir sederhana ini sangat simpel, ya, dengan cepat kita bisa menangkap bagaimana proses pembuatannya. Sedangkan untuk diagram-diagram yang lain itu biasanya digunakan untuk proses yang lebih kompleks, ya. Jadi kalau untuk yang sederhana, proses industri kimia sederhana dengan diagram alir seperti ini itu sudah cukup sudah cukup dipahami ya bagaimana prosesnya. Sehingga tidak perlu kita membuat diagram yang kompleks. Lain halnya kalau misalnya kita butuh informasi yang lebih detail lagi ya, misalnya berapa tekanannya, kemudian berapa suhunya, ataupun laju alirnya. Kalau kita bicara laju alir itu biasanya untuk proses kimia yang berjalan secara kontinu, ya, tidak yang bersifat intermittent atau batch. Nah, ini disebut dengan proses intermittent atau batch. Ya, di mana prosesnya itu per batch atau per sekali proses. Seperti kita lihat di sini, niranya ditampung dulu di dalam wadah, kemudian dimasak dari dalam wajan, ya, seperti itu. Kemudian baru dicetak. Jadi bertahap prosesnya. Jadi ini beda dengan proses industri kimia yang kompleks, di mana proses itu berjalan secara kontinu. Artinya semua tahapan itu berjalan secara serentak. Ya. Jadi untuk proses tradisional di industri rumah tangga umumnya itu prosesnya proses batch. Beda dengan di industri misalnya industri pupuk atau industri kertas dan lain-lain. Oke, bisa dipahami penjelasan saya? Nah, di sini es kering ya. Apa itu es kering ya? Mungkin Anda pernah mendengar ya, es kering. Ada es kering, ada es basah ya. Kalau es basah itu biasanya adalah es yang dibuat dari air ya, dengan bahan baku air. Sedangkan es kering ini adalah es yang dibuat dari bahan karbon dioksida atau gas karbon dioksida yang biasanya digunakan sebagai pendingin. Jadi beda antara es kering dengan es basah itu di mana es kering itu tidak meninggalkan sisa ya. Ketika digunakan itu akan hilang habis, tidak memberikan bahan-bahan sisa seperti misalnya kalau es cair ya, es air ya. Nah, kalau
Es air itu biasanya meninggalkan sisa, yaitu airnya. Ya. Keuntungan dari es kering ini adalah suhunya lebih rendah daripada es dari air. Nah. Jadi penggunaan dari es itu perlu diketahui adalah sebagai bahan pendingin ya atau pengawet. Jadi biasanya untuk pengawet ikan, ya, di mana ikan itu ditangkap di tengah lautan yang jauh dari pasar ya. Sebelum dibawa ke tempat penjualan ataupun pasar, maka perlu diawetkan atau dijaga suhunya dengan suhu yang sangat dingin atau beku agar daging dari ikan tersebut tidak mudah rusak. Ya. Oke, jadi selain es dari air, pengawet itu juga bisa digunakan atau lebih bagus digunakan es kering karena suhunya itu lebih rendah. Suhu es kering ini itu adalah 78,5 minus ya. Minus 78,5 derajat Celcius. Jadi beda dengan es dari air itu untuk mencapai suhu minus 78 itu sangat susah ataupun membutuhkan biaya yang sangat besar ya. Sehingga akan lebih lebih irit biayanya apabila menggunakan es kering. Oke. Kemudian diagram pembuatan es kering kita bisa lihat di sini. Bahan bakunya menggunakan gas CO2 murni, ya, di mana ini bisa diperoleh dari pabrik CO2 ataupun dari pabrik amonia. Ya. Pabrik amonia itu ada juga yang menghasilkan gas CO2 yang untuk dijual, ya, mungkin untuk konsumsi sendiri mungkin berlebih, maka akan dijual ya. CO2 itu diproses di gas holder atau disimpan dulu sementara di sini sebelum kemudian diumpankan ke kompresor. Nah, jadi kompresor ini adalah alat untuk, ada yang tahu apa fungsi kompresor? Untuk memompa, Pak. Penyimpanan, Pak. Oke, jadi kompresor ini fungsinya bukan untuk menyimpan, ya, tetapi untuk memampatkan, ya, supaya tekanan dari gas tersebut menjadi tinggi, ya, sehingga nantinya setelah dimampatkan itu gas CO2-nya itu akan terpisah dari zat-zat pengotor lain, yaitu misalnya air, ya. Nah, jadi kandungan air itu bisa lebih mudah dihilangkan nantinya di dalam alat yang disebut dengan dryer, ya, karena tekanan yang tinggi tadi, ya, sehingga airnya akan terlepas dari gas. Kemudian gas tersebut masuk ke dalam refrigeration, ya. Refrigeration ini adalah alat yang berfungsi untuk mendinginkan, ya, temperatur dari gas tersebut sehingga mencapai suhu titik cair, ya. Jadi gas CO2-nya pertama dicairkan dulu, setelah mencair kemudian diproses, ya, pencairannya diproses di dalam liquefier, ya, kemudian disimpan dalam liquid storage atau penyimpan cairan. Nah, kemudian baru dimasukkan ke dalam alat press dengan tekanan tinggi, dipres sehingga cairan akan berubah fasenya menjadi bentuk padat.
Ya, bentuk padat dari dry ash ini itu sudah siap untuk dipasarkan. Ya. Jadi kemudian dikemas ya dengan kemasan khusus ya, yang tahan terhadap pengaruh cuaca ataupun suhu dari luar. Dan kemudian proses transportasinya juga itu menggunakan alat khusus ya, menggunakan kontainer khusus. Tidak bisa dibiarkan di tempat udara terbuka begitu karena akan berdampak terhadap kualitas produk nantinya. Oke, kemudian sisa-sisa dari pengepasan tadi yang berupa cairan ataupun gas-gas yang lepas itu dipompa kembali ya oleh kompresor sehingga nantinya akan didapat didaur ulang kembali dalam proses pendinginan ya. Sehingga tidak banyak produk ataupun bahan yang terbuang. Oke, jadi seperti itu ya pembuatan es krim. Baik, kalau tidak ada kita lanjut dengan proses pembuatan minyak atsiri ya. Oke, jadi di Indonesia itu cukup banyak potensi tumbuhan yang bisa dijadikan minyak atsiri ya. Ada sekitar 40 sampai 50 jenis tumbuhan. Kita lihat dulu di sini bahan-bahan minyak atsiri ya, ada nilam ya. Kemudian serai wangi, cengkeh, melati, kayu putih, kenanga, cendana dan akar wangi. Yang pertama kita bahas beberapa saja ya. Di sini kita membahas yang pertama di sini adalah minyak nilam ya. Nilam itu merupakan minyak atsiri yang paling besar jumlah volumenya untuk ekspor ya dari Indonesia, yang mana ini mencapai lebih dari 50% dari total minyak atsiri yang diproduksi di Indonesia. Daerah-daerah penghasilnya utamanya di Sumatera ya. Kemudian ada berkembang kemudian ke Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Pulau Jawa ya, dan daerah-daerah lainnya. Ekspor untuk dipergunakan dalam industri parfum ya, minyak wangi seperti disebutkan tadi ya. Kemudian kosmetik, ada juga untuk antiseptik atau obat luka dan insektisida. Kemudian yang kedua minyak cengkeh. Ya. Cengkeh itu ada 3 jenis. Cengkeh yang pertama adalah minyak cengkeh sendiri atau yang dihasilkan dari bunga cengkeh ya, yang disebut dengan clove oil. Kemudian minyak tangkai cengkeh atau clove stem oil. Dan yang ketiga itu dari daun cengkeh ya, atau clove leaf oil. Nah, yang paling banyak digunakan di Indonesia diproduksi adalah yang pertama dan yang kedua. Sedangkan dari yang daun ini masih sedikit sekali dipergunakan ya, ataupun diproduksi. Padahal ini merupakan sumber yang potensial sebenarnya. Dari daun-daun cengkeh itu bisa juga menghasilkan minyak yang berpotensi dipasarkan. Salah satu sentra produksi penyulingan minyak daun cengkeh itu ada di Kecamatan Sawahan di Kabupaten Nganjuk. Nah ini seperti saya singgung tadi, daun cengkeh itu sebenarnya masih bisa dimanfaatkan karena kandungan minyaknya itu lumayan 1-4% ya. Dari 100 kg itu bisa kita dapatkan 4 kg maksimalnya. Daun cengkeh juga dapat diekstrak atau diisolasi ya. Diisolasi dengan cara ekstraksi ya. Ekstraksi itu artinya diperas ya. Kemudian proses penyulingan juga bisa dengan air, penyulingan dengan air atau penyulingan dengan uap. Nah, jadi proses penyulingan minyak ini ada 2 ya, bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu penyulingan dengan air dan penyulingan dengan uap. Nanti kita akan lihat bagaimana perbedaan dari kedua proses ini. Oke, selanjutnya bahan baku minyak atsiri atau jenis minyak atsiri berikutnya adalah minyak kayu putih. Ya. Minyak kayu putih itu merupakan salah satu produk
dari hutan ya, yang telah dikenal luas oleh masyarakat. Jadi penggunaannya sudah sangat umum kita lihat di masyarakat. Kita sudah tahu penggunaannya salah satunya adalah untuk digosokkan di badan bayi ya, atau untuk menghilangkan perasaan kembung ya, atau bahkan bisa untuk melegakan pernafasan. Nah, jadi banyak sekali kegunaan dari minyak kayu putih ini. Disebabkan karena penggunaan yang luas dan sangat umum, maka ini perlu menjaga mutu minyak kayu putih ini ya, di mana sudah ada SNI atau Standar Nasional Indonesia yang diwajibkan ya, sehingga mutu ini nanti akan bisa diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu yang mutu utama dan mutu pertama. Jadi perbedaannya di sini adalah dari kadar sineolnya ya. Sineol ini adalah senyawa kimia golongan ester, turunan dari terpen alkohol. Oke, minyak kayu putih mutu utama itu kadar sineolnya itu lebih tinggi ya daripada mutu pertama atau mutu P. Jadi yang mutu utama itu kadar sineolnya lebih dari 55%. Jadi di sini penerapan standar mutu itu wajib ya untuk diekspor supaya bisa bersaing dengan produk dari luar. Nah, biasanya untuk minyak kayu putih ini yang diekstrak itu adalah bagian kayunya ya. Jadi pohon kayu putih itu ditebang, kemudian dirajang halus, kemudian dimasukkan ke dalam alat penyuling. Oke, kemudian selanjutnya bahan ataupun jenis minyak asiri yang berikutnya adalah minyak kenanga ya. Minyak kenanga itu berasal dari pohon atau bunga kenanga ya. Istilah dari ataupun namanya itu disebut dengan Java Kenanga Oil ya. Mungkin karena pertama ditemukan di Indonesia di Pulau Jawa ya, jadi disebut dengan Java Kenanga Oil. Ya, mungkin Anda pernah lihat bunga kenanga ya, bunga kenanga ya. Boleh Anda cari nanti di Google seperti apa bentuknya. Utamanya penghasilnya adalah di Jawa Timur, itu ada dua daerah, Blitar dan Purwodadi, kemudian Jawa Tengah yaitu di daerah Boyolali. Proses penyulingan umumnya di Jawa Timur ini adalah menggunakan water distillation ya, atau distilasi dengan menggunakan air ya, sehingga kualitasnya itu rendah. Artinya di sini karena prosesnya itu menggunakan dicampur dengan air, maka kualitasnya menjadi banyak zat-zat kotor yang terikut bersama dengan air pemasaknya ya. Kemudian untuk meningkatkan kualitas itu sebaiknya digunakan metode steam atau water steam distillation, karena di sini keunggulannya adalah dari segi biaya itu bisa rendah, kemudian kecepatan penyulingannya tinggi sehingga kapasitas produksi juga meningkat. Kemudian banyak keuntungan lain ya. Jadi lebih dari segi ekonomi itu lebih menguntungkan menggunakan steam water distillation. Namun biayanya juga akan lebih mahal untuk investasi peralatannya. Komponen utama minyak kenanga ini adalah konsentrasi yang paling besar itu zat beta karyopilen ya. Kemudian alfa terpinol, bensil asetat, dan bensil alkohol. Sekarang kita lihat bagaimana proses penyulingan dari minyak asiri. Ada dua teknik ya. Yang pertama tadi adalah proses penyulingan dengan air ya. Dan yang kedua dengan menggunakan uap atau steam.
Sebenarnya ini sama-sama air, tetapi kalau uap ini adalah air yang sudah menjadi fase gas, ya, sudah berubah menjadi fase gas. Oke, untuk penyulingan dengan air itu gambarnya seperti ini, ya. Nah, ini adalah ketel uap atau ketel distilasi, ya. Jadi ketel distilasi ini langsung dipanaskan dari api, ya, sehingga bahan-bahan yang dimasukkan ke sini, ya, itu akan dididihkan, ya. Nanti air dicampur dengan bahannya, misalnya kayu putih, ya, ataupun bunga kenanga. Itu dicampur dengan air di dalam wadah ketel ini, kemudian dipanaskan sampai mendidih. Ketika sudah mendidih, maka akan keluar uap, dan uap ini akan ditampung atau dialirkan ke pendingin, ya. Kemudian baru nanti setelah menjadi air atau cairan, maka ditampung dalam penampung. Nah, untuk pendinginan ini prosesnya ini menggunakan media air, ya, yang dialirkan ke dalam alat pendingin, ya, berbentuk heat exchanger atau penukar panas, ya. Nah, kemudian air yang sudah suhunya sudah tinggi itu dikembalikan lagi atau dialirkan ke kolam pendingin, dan kemudian dari kolam pendingin disedot kembali oleh pompa untuk dipompa kembali ke dalam alat pendingin ini. Oke, ini yang pendingin, proses penyulingan dengan air, ya. Proses penyulingan dengan menggunakan hydrodistillation, ya. Nah, ini proses yang kedua adalah dengan menggunakan steam atau penyulingan dengan uap. Di sini kita lihat ketelnya ada dua, ya. Yang nomor 7 ini adalah ketel uap. Jadi di sini yang dipanaskan adalah air, sehingga nantinya akan menghasilkan uap. Uap ini nanti akan dimasukkan ke dalam ketel nomor 1 ini. Ketel nomor 1 ini berisi bahan yang akan diuapkan, ya, diambil minyaknya. Nah, di dalam ketel ini itu ada satu saringan, ya, saringan pemisah di sini. Ya, saringan ini berbentuk plat yang dilubangi, ya, yang dilubangi sehingga nantinya steam akan masuk dari bawah, kemudian memanaskan bahan baku minyak atsiri yang berada di atas saringan ini, kemudian akan timbullah atau muncullah uap minyak, ya, yang bercampur dengan steam, sehingga nantinya akan masuk ke dalam ke dalam alat pendingin, ya, seperti heat exchanger juga tadi, ya, sama dengan proses pendinginan dengan menggunakan air, ya, di mana media pendingin di sini digunakan air juga, ya. Di sini ada pipa-pipa, ya, ada pipa-pipa ini. Dan air sebagai pendingin ini tidak bercampur karena gas tadinya mengalir dari dalam pipa, sedangkan airnya di luar pipa ini. Oke, kemudian setelah mencair, minyaknya akan ditampung di dalam penampung, ya.